Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pipit dan kawan-kawan sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan lanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu adalah kelasnya mandiri ya. Mandiri untuk saling berbagi pengetahuan terkait dengan apa yang telah dikerjakan dalam kelompok. Saya pengen Anda menghidupkan mikrofon Anda, siapa yang bisa membantu untuk menjawab, Ica juga boleh, siapa aja juga boleh. Minggu lalu bagaimana proses yang sudah terjadi, Ica? Terus nanti kalau udah ini offline, bawa ya Wak dari Magelang ke apa? Ke Gelugur, kok ada aja. Gak apa-apa, bawa aja. Saat dia. Mau dibawa mana kemana saat dia, nggak apa-apa. Ya, memang terkadang ya rekaman perkuliahan ini harus ada lucu-lucunya juga, memang ada yang orang ngomong nggak sadar gitu ya. Jadi ketika ditonton pun, ternyata aku ngomong malu kali aku gitu. Oke, next, nggak usah dibahas. Baik, terkait minggu lalu bagaimana Ica? Coba dikasih sedikit ringkasan kesimpulan terkait kegiatan minggu lalu. Kegiatannya bagaimana? Berjalan lancar? Apakah Berjalan lancar, Pak. berjalan lancar? Kemudian contoh-contohnya bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu. Hari ini adalah lanjutan dari aplikasi dari rumus-rumus atau formula yang ada di Excel yang menjadi hal penting terkait menunjang karir kita sebagai seorang guru kelas atau sebagai seorang sebagai seorang guru mata pelajaran. Izin saya akan coba share screen langsung dan di akhir kegiatan nanti saya akan meminta Anda untuk membuat sebuah tugas praktik direkam kembali di Zoom karena saya pengen memastikan bahwa seluruh mahasiswa saya bisa mengerjakannya. Karena sekarang kepandemian, kita tidak bisa ke kampus, saya tidak bisa memandu Anda di depan komputer di lab di kampus kita, maka Anda menunjukkan kinerja Anda dengan cara Anda merekam. Dan untuk hari ini, saya menunjuk kepada Rizky Ananda. Rizky Ananda ada nggak? Oh, kayaknya dia lagi sibuk. Ya udah, saya minta Mega Intan Permatasari deh kalau begitu. Yuk, dimatikan ya mikrofonnya, baru dipanggil. Mega? Halo Mega. Mana Mega? Oke, nggak mau dia berarti. Saya minta ke Suma Dwi Tantri. Kayaknya menghindar gitu ya dari dosen ini. Ngapain menghindar? Orang tugasnya gampang. Nanti minta tolong ke Suma, halo. Permisi Pak, mic saya tidak bisa. Oh gitu, baik. Oke, halo ke Suma Dwi Tantri, bisa dengar saya? Bisa, Pak. Oke, nanti begini pekerjaannya ya. Tolong diikuti supaya nggak susah. Ini saya share screen. Apakah kamu bisa lihat ini? Word saya? Bisa, Pak. Nah, nanti kamu bikin nanti seperti ini di Microsoft Word. Ya, supaya kita nggak terlalu merepotkan Ica lah terus-terusan. Jadi kita semua harus bisa bagi tugas ya. Terlalu banyak nanti pekerjaan si Ica jadi nanti. Oke? Nanti kamu buat seperti ini, list tugas praktik dan record di Zoom pertemuan hari ini. Oke, ke Suma Dwi Tantri. Kemudian nanti kamu sepakati deadline-nya dengan teman-teman itu di hari apa? Di hari Senin misalnya. Jam 18. Sepakati aja. Mau 18 boleh, 19 boleh. Tapi kamu harus punya waktu untuk mengerjain. Oke? Nah, kemudian nanti misalnya nama pertama siapa yang mengumpul? Misalnya Hai Runsa Ananda. Nah, buka kurung. NIM-nya berapa, Ica? 21 Hmm? 2 09 Bentar, ulang. 17, Pak. Pelan-pelan. 21 21
02 Ya, 09 ya. 00 17. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian linknya dikirim di sini. Nanti ini nilai saya nih. Ini nanti saya koreksi gitu loh. Nanti ke Suma Dwi Tantri, ketika kamu nanti ngumpulnya, teman-teman semua nanti ngumpul tugasnya Japri ya ke Kesuma ya. Teman-teman jangan di grup. Nggak apa-apa biar agak sedikit rame lah handphone si saya manggilnya Kesuma Dwi atau Tantri sih manggilnya. Suka hati Pak memanggil apa? Ya nggak boleh lah. Saya panggil KDT aja ya. Tapi bukan kekerasan dalam rumah tangga ya, KDRT itu ya. Kamu KDT atau saya panggil kamu Tantri ya, karena Tantri itu identik dengan energik kalau menyanyi, Tantri kotak. Jadi kamu energik juga. Oke, nah Tantri nanti kamu buat nanti seperti ini aja nanti. Sampai seberapa banyak nanti teman-teman sudah ngumpul, nanti Japri ke kamu. Ini nanti link drive-nya, nanti kamu cek dulu linknya. Kamu cek bisa dibuka apa enggak. Kalau nggak bisa dibuka, kamu bilang sama temannya belum bisa dibuka gitu. Kamu screenshot nanti. Gitu, ya. Kamu perlu teman nggak nih untuk bantu ini? Tugas ini. Tantri. Perlu lapangan masih pertama. Oke, siapa temannya? Silakan pilih. Siapa yang bersedia itu Pak? Loh, jangan begitu. Kamu masa nggak punya teman? Siapa kira-kira? Siapa yang bersedia bantu ke Sumadwi Tantri? Silakan. Raise hand. Atau ketik di chat. Halo, halo Bandung, ibu kota Priangan. Saya saja Pak. Ica. Ya Pak. Oke, baik, Ica. Terima kasih, Ica. Kamu nilainya ini di atas A nih nantinya. Melebihi A+. Baik kali, Ica ini. Dia orangnya memang betul-betul pemimpin ya. Karena nggak ada, Ica datang gitu ya. Ke tengah-tengah. Agar Tantri tidak merasa malu begitu. Oke. Thanks, Ica. Nanti dibantu sama-sama, nanti kerjasama aja. Kemudian nanti kamu nanti kalian berdua tidak perlu memohon-mohon ya. Memohon-mohon untuk dikumpul. Tolong kumpulkan. Kalian acuh tak acuh aja. Nggak ngumpul dia sampai jam 18, ya udah tinggalin aja. Emang kita peduli gitu. Bilang aja gitu. Nanti saya supaya bisa kasih. Misalnya yang nggak ngumpul Supriyadi nanti nilai 0. Pengabdian 0 gitu. Nanti ini nilai yang saya kasih nanti. Saya akan koreksi langsung di sini nanti. Sebagai pertinggal saya. Kalau dikirimnya, saya buka nanti dari Word yang kamu kirim. Ini Microsoft Word ya. Nanti kalian ngetik di Microsoft Word ya. Ketik di Microsoft Word. Nah, itu oke. Pak Supriyadi, kalau nanti misalnya udah kelewat dari batas waktu yang Bapak tentukan, urusannya ke siapa nih Pak? Melapor ke Tantri, ke Ica, atau ke siapa? Lapornya di grup. Lapornya di grup. Dan bahkan sampai hari ini Pak Supriyadi masih tetap membuka ruang untuk menerima semua link-link yang masih belum terkumpul. Misal contoh nih, siapa teman kita yang dari dulu belum ada sampai hari ini tugasnya? Ica, yang mendelay pertama kali dulu. Muhammad Lutfi Pak. Ya, Muhammad Lutfi. Sampai hari ini Pak Supriyadi Panggabean masih memperbolehkan Muhammad Lutfi mengirim. Padahal udah berapa minggu itu. Kalau mau dibilang kejam, langsung aja tuh saya kasih 0. Tapi saya masih membuka ruang. Ya, membuka ruang itu ngerti nggak maksud membuka ruang? Diberi kesempatan. Jadi nanti siapa yang terlambat, saya beri kesempatan. Tapi nilainya tidak lebih dari 80. Ingat, namanya kamu udah telat. Nah, gitu ya. Paling tingginya kalaupun bagus banget ya 80. Maka bekerjalah selalu sesuai dengan batas waktu. Mohon izin, teman-teman. Bisa dimengerti ini? Tantri dan Ica? Inilah nanti lampiran yang kalian kirim. Setelah siap ini Ica, kirim di grup. Supaya semua tahu. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin. Jadi kelihatan di situ, aku belum ngumpul, mati aku. Ya udah mati aja sekalian. Nah, gitu kan. Kalau nggak mau mati,
ya hiduplah, kerjailah. Gitu. Bercanda ya. Saya tidak ada menyuruh mati sekalian ya teman-teman, hanya bercanda. Janganlah mati. Ya Indria Febriani, jangan ya. Tetaplah hidup. Karena masih panjang lagi perjalanan. Masa hanya kalau ada komputer. Intinya adalah, kalau kalian bisa ngerjain ini, siapa yang pintar teman-teman? Saya mau nanya dulu ke Nurafijah nih, atau Anissa Rana. Anissa Rana, kalau kamu bisa nanti mengerjakan tutorial yang saya ceritakan, bisa membuatnya itu, yang pintar kamu atau saya? Ya, Pak. Yang pintar kamu atau saya? Coba kuat. Saya, Pak. Alhamdulillah. Berarti yang pintar bukan saya ya. Yang pintarnya kamu insya Allah. Dan bisa nanti kamu praktekin. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke praktiknya. Saya akan share screen Excel. Hari ini saya akan mencontohkan tentang bagaimana cara meranking anak-anak. Sehingga nanti ketika kita mau melakukan perankingan, Anda jadi guru kelas. Oke? Jadi begini, tugasnya adalah Anda nanti menjadi guru. Anda menjadi guru-guruan, ecek-ecek lah, guru-guru kelas gitu. Tapi murid Anda nanti teman-teman Anda kelas 12 yang dulu. Oke, saya praktek langsung ya. Supaya langsung terbayang, supaya nggak bingung. Oke, Excelnya sudah kelihatan? Sudah terlihat Excel saya? Sudah, Pak. Oke, Pak. Oke, saya akan bagi dua ini sheet-nya. Saya akan mengerjakan dulu pertama sheet 1, baru saya akan mengerjakan nanti sheet 2. Tugasnya ada di sheet 2 ya. Sheet 1 ini hanya trial, coba-coba. Saya mau contohkan ke kalian kayak mana cara bekerja dengan tabel dan rumus yang otomatis. Oke, bisa dibaca? Apa bacaannya Maulida Sitaritonga? Tabel dan rumus yang otomatis mempermudah pekerjaan, sekali enter nilai semua muncul, Pak. Oke, nilai semua muncul. Misal, ini ya, si minggu ya, minggu atau bulan. Nah gini ya, oke kita main dulu di sini ntar. Ini saya blok dulu ya. Oke sebentar. Ini saya wrap dulu ya. Oke, minggu bulan. Ini misalnya Mei, Juni, Juli ya. Misalnya ini adalah gaji setiap minggu. Namanya Anissa Rana. Jadi Anissa Rana mau menabung gitu ya. Dia mau menabung, terus dia mau mengecek gaji-gajinya itu berapa aja sih setiap bulan itu gitu ya. Ini bisa langsung ditarik. 1 bulan itu berapa minggu teman-teman? 4 ya. Ini misalnya gajinya 150.000, 160.000, naik terus ya. 170.000 misalnya. Ini hanya contoh ya Anissa Rana. Jangan sedih ya. 250.000, 260.000, 270.000, 280.000. Nah, kemudian di Juli dia gajinya naik turun ya. Dari 52.000, kemudian dia gajinya jadi 43.000, kemudian jadi 32.000, kemudian 64.000. Nah, seperti ini. Nah, misalnya ini gajinya. Nah, sekarang kita mau menghitung jumlahnya. Berapa jumlah gaji dia? Dengan menggunakan tabel yang otomatis, sekali enter, nilainya langsung muncul semua ke bawah. Andai kan misalnya masih banyak lagi nih ke bawah ini. Ya kan? Masih banyak lagi minggu ke berapa gitu. Misalnya nggak usah minggu lah, tak. Bulan 1, 2, 3 ini diganti jadi minggunya gitu. Minggu ke-1, minggu ke-2 bisa juga ya gitu ya. Ini diganti jadi Mei, ini Juli, ini Agustus. Di bawah juga nanti ada September, ya. Di sampingnya ini nanti ada gini. Ini kita insert sheet column ya.
Misalnya ini kita ganti jadi minggu keempat gitu. Ini kita tarik, ini kita copy, ini kita copy ke sini, kita tulis minggu ke-1. Ini kita tarik begini, ini minggu kedua. Ini kita copy, kita tarik. Kalau ditarik langsung bisa nggak ya? Minggu pertama, minggu kedua, oke bisa ya. Oh ya, karena gaji Rana ini jadi sulit, ini harus kita apa juga nih ya? Merge center ya, supaya nggak ganggu ya. Oke, ini nah. Kalau seperti ini, apa yang terjadi, teman-teman? Misalnya kita adalah gajinya satu lagi lah, misalnya 450.000, 400. Ini tadi 52.000 ya. Oh, tambahkan nolnya satu lagi ya, teman-teman. Oke, ini misalnya 135.000 dan seterusnya ya ke bawah ya. Kalau kita copy cepat bisa sih, cuma dia tidak berubah nilainya. Misalnya 165, ini 155, misalnya ini 145. Nah oke, nah sekarang kayak mana cara menjumlahnya dengan cepat? Ini misalnya bulan Septembernya nggak ada, andaikan pun masih banyak naik ke bawah. Caranya adalah letakkan kursor di sebelah kiri, tekan insert, klik table. Nah, yang terotomatisasi jadi semua, ya kan? Andaikan teman-teman pengen membuat jarak, misalnya ini teman-teman pengen ini kasih jaraknya agak ke atas lagi lah. Ini kamu bisa copy ya teman-teman, sebentar ya. Ini copy atau di cut juga boleh, cut. Letak di atas aja lah, kayaknya terlalu ke bawah kali. Ini baru copy gini seperti ini. Kemudian ini terlalu jauh jaraknya, ini bisa di delete cell. Ya, jangan terlalu jauh, kasih jarak lah sedikit satu spasi, jangan rapat kali. Oke, kita ulangi kembali. Insert tabel. Oke. Langsung otomatis tabel yang tadi ya sudah terotomatisasi, terblok. Ini kita langsung oke-kan. Oke. Terbentuk seperti ini, bentuknya bebas. Mau dipilih warna-warna apa juga bebas, dari ada di sini namanya style. Nah, pertanyaan saya sekarang, kayak mana caranya sekali enter nilai semua muncul? Jadi kita nggak perlu capek-capek memasukkan rumus untuk Juni, Juli, Agustus, nanti langsung otomatis dapat hasilnya. Caranya adalah, sebenarnya cara cepat sih, ada yang bilang katanya tekan alternatif dengan tanda sama dengan, otomatis langsung muncul rumus sum. Di keyboard ya, alternatif berbarengan dengan tanda sama dengan. Itu rumus cepat untuk menjumlah. Ya. Sekali enter, langsung muncul semua nilainya. Tapi saya tidak mau menjelaskan pakai cara itu. Saya gunakan cara kita biasa. Cara biasa kita kan selalu menggunakan sama dengan. Kemudian apa? Apa rumusnya? Rumus jumlah apa? Sum. Sum, Pak. Buka kurung. Jangan lupa dari mana ke mana yang mau dijumlah. Dari sini kemari ya, sampai minggu keempat. Iya, Pak. Baru tutup kurung. Nah, di sini agak lucu teman-teman. Kalau kemarin kan kita sering menyebut nama selnya. Kita sering sebut D6, D7, E6, FF6, G6 gitu. Kali ini enggak. Karena kita bermain dengan otomatisasi, dia langsung didefinisikan otomatis. Nah, gitu. Jadi ini tinggal tutup kurung, tekan satu kali enter, yang di bawah tadi otomatis muncul. Seperti ini. Jadi seberapa banyak pun yang mau dijumlah, dengan menggunakan fungsi otomatis table, maka dia bisa langsung didapatkan hasilnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau kamu tidak percaya, mau merasa penasaran, kamu silakan jumlahkan aja 160.000, 260, 430, 145. Jumlahkan manual, insya Allah akan benar. Jadi kita tidak menggunakan cara yang kemarin. Cara yang kemarin kan kita narik ke bawah gini. Kali ini enggak, kita mau caranya lebih keren. Cara sultan lah gitu ya, nggak malas. Cara malas lah ya kan. Satu kali aja, tinggal enter satu kali gini, tek, banyak dapat hasilnya. Sampai di sini bisa? Sampai di sini bisa teman-teman? Siapa? Pak. Silakan Prilly. Baik, Pak. Tadi sudah Bapak contohkan bahwa rumus yang kita pakai adalah sama dengan, kemudian SUM dan tanda kurung, seperti itu ya, Pak? Benar, tanda kurungnya sama seperti biasa.
Saya ulangi ya. Apakah itu Iya, Pak. Apakah itu cuma bisa digunakan dalam menjumlahkan nilai seperti itu? Bukan hanya dalam menjumlahkan nilai, semua. Mau cari apa kamu? Mau cari average, mau cari misalnya gini. Kamu pengen tahu gaji dia paling tinggi di minggu keberapa? Max. Nih, tutup kurung. Gaji paling tinggi si Anissa Rana di bulan Mei itu 520.000 di minggu ketiga. Ini pakai fungsi max. Gaji dia di bulan Juni 430 di minggu juga ketiga. Di minggu ketiga semua gajinya tinggi. Jadi bukan hanya di fungsi sum. Max bisa. Max kopi maksudnya. Sambil duduk minum ya kan. Min juga bisa. Average juga bisa. Semua bisa. Bukan hanya sum. Bisa? Ini saya kembalikan ya. Pak, terima Saya kembalikan ke sum. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Sekarang saya masuk ke tugas yang sebenar-benarnya tugas. Ini tugasnya. Nomor. Nama. Ada berapa pelajaran kalian SMA dulu? Coba sebutkan dengan cepat. Agama. PPKN. Iya. Bahasa Matematika. Matematika, Pak. Bahasa BINDO. Indonesia. MM. Bahasa Inggris. Oh, setelah BINDO, Inggris. MM. Kalau jurusan IPA pasti nanti ada fisikanya. Kimia, Pak. Fisika. Ada kimia. Ada biologi. Fisika, biologi. Cukup. Sampai di situ aja. Sejarah. Ini kan hanya ecek-ecek contoh. Nanti yang benar-benar mengerjakan dengan baik itu kamu. Nanti kamu buat tabelnya. Kemudian, kamu tulis nomor 1, 2, 3 ini. Kemarin saya sudah pernah mencontohkan cara manual apanya ya, cara otomatisnya teman-teman ya. Tinggal ditarik aja ya. Tarik ya. Oke. Terus nanti kamu ceritakan temanmu nanti di sini. Misalnya ini adalah, jadi nanti Prilly menjadi guru-guruan. Ecek-ecek lah, guru-guru ecek-ecek gitu. Kamu jadi wali kelas. Tapi muridnya itu adalah teman-temanmu dulu waktu kelas 12. Dulu waktu kelas 12 berapa dulu kalian satu kelas, Prilly? Di kelas saya ada 35, Pak. Nah, misalnya coba sebutkan nama-namanya siapa aja. Yang kamu ingat namanya. Yang pertama Abjad A, Alsa Rahmariza. Jaka, nama panggilannya Alsa, aja. Pak. Nama panggilannya aja. Alsa, Pak. Alsa. Pak. Kayaknya Kemudian Alsa. Amelia. Oh, kayaknya Alsa ini ada tempat di hati nih kayaknya. Nomor 1 disebutin. Best partner, Pak. Oh, best partner. Oke. Amelia. Terus, orang ketiga, Yang kita cukup. ketiga Anissa. Kita ambil 5 orang aja. Berarti Anissa Rana udah teman kamu dari dulu ya? Namanya mirip, Pak. Ya, oke. Lanjut. Kemudian ada Diah. Dia, terus? Kemudian ada Della. Udah cukup. 5 aja dulu ya. Kan kamu nanti jadi reuni pula di sini. Nanti kamu reuni di rekamanmu sendiri. Ya. Silakan nanti Baik, kalau mau ngundang temannya mau masuk rekaman itu silakan juga nggak masalah. Kalau kamu mau sendiri juga boleh. Terserah. Teman-teman, gabung aku bikin rekaman nilai kalian nih. Ecek-eceknya aku mau mengumumkan nilai rapot kalian, bilang gitu. Nah, kamu nanti boleh ceritakan. Dulu Alsa baik agamanya, rajin sholat. Aku kasih nilai 90 Alsa ya gitu. Terserah, tapi jangan sampai lewat 40 menit. Kalau misalnya udah pengen datanya sudah siap kian juga boleh, tapi diceritakanlah sedikit. Supaya nanti jangan cepat kali nanti rekamannya selesai. Ya kan? Oke, misalnya kita bikin sembarang aja lah. 80, 70, bahasa Inggrisnya 50 misalnya. Nggak boleh nilai 50 ya. Karena kan dia harus di batas KKM ya kan. Matematika lah 75 ya kan. Rendah-rendah itu biasanya. Fisika juga susah ya kan. Kimia lagi ya kan. Biologi lagi. Biologi ngafal-ngafal sih. Udah ini aja lah misalnya ecek-eceknya kita bikin-bikin aja lah. Kita bikin-bikin aja ya. Namanya ini hanya contoh. Tidak betulan. Oke. Izin ya, saya hanya bisa bikin 5 saja contoh ini.
Siapa yang paling pintar di antara orang ini 5? Alsa, Pak. Oh, Alsa ini. Oh, Alsa dia termasuk umum. oh oke. Berarti ini dikasih nilai 95 lah tinggi-tinggi. Nanti marah pula dia kalau ditontonnya nanti rekaman video ini. Saya upload ke YouTube. Komen dia. Pak, tolong ya Pak, diluruskan ya Pak. Saya ranking 1 katanya pula. Kacau pula aku jadinya. Tapi ini hanya ecek-ecek kok ya, Alsa dia. Enggak betulan ya. Oke, Dela misalnya 74. Sorry. Ini misalnya 80, 85, 83, 82, 89, 90. Oke, nah misalnya seperti ini. Oh, nilai biologinya belum ya? Nilai biologinya 78, 79, 80. Nah, misalnya seperti ini. Kita mau dari anak-anak kita ini, anak-anak murid kita ini, kita mau berapa jumlah nilainya? Jumlah nilai ya. Kita mau jumlah nilainya berapa? Kita pengen tahu lah gitu lah. Jumlah nilainya berapa? Terus kita pengen tahu dia nilai tertinggi itu di pelajaran apa? Supaya nanti ketika ketemu orang tuanya kita bisa kasih tahu. Anda kan guru kelas. Gitu. Anda bisa bilang anak ibu kuat di pelajaran ini. Gitu. Lemah di pelajaran ini kan bisa ya. Terendah ini kita tarik dulu ya. Ini kita delete dulu ya. Kita delete satu aja lah supaya jangan terlalu jauh kali ke kanan. Nah kemudian nilai terendah. Terus kita juga perlu nilai rata-rata. Yang terakhir nanti kita perlu nilai ranking. Mudah-mudahan masih sempat. Ranking berapa dia? Oke. Apakah bisa dilihat sekarang data saya? Masih terlihat ya? Oke. Nah, bagaimana kita mau bekerja ini secara otomatis? Supaya ketika nilai si Alsa dimasukkan, rumusnya dimasukkan di kolom si Alsa, tapi semua sampai Dela, sampai nanti ke 35 teman si Prilly, langsung muncul otomatis. Rankingnya, jumlahnya, nilai maksimumnya, nilai minimumnya, sama rata-ratanya. Mari kita praktek. Letak, nanti judulnya Anda buat sendiri ya. Apa judulnya di sini ya? Anda buat sendiri, Anda udah pandai lah buatnya. Saya letakkan kursor di kiri, insert table. Langsung otomatis semua akan terblok. Inilah adalah pekerjaan yang benar. Dia harus terblok otomatis. Ya, terblok otomatis itu di sini ada lambang dolar, teman-teman. Coba Anda perhatikan lambang dolar di sini. Anda tahu kan lambang dolar? Lambang dolar itu tujuannya adalah untuk mengunci sel agar setiap apa yang kita lakukan di dalamnya tidak terganggu dan tidak terkontaminasi oleh sel yang lain. Itu fungsi lambang dolar. Ini saya okekan karena ini sudah benar. Saya okekan. Nah, muncul seperti ini. Tapi kalau ini kita print nanti biasanya akan berantakan. Coba kita cek page layout. Waktu kita udah mau habis. Ayo kita percepat. Ini kita buat landscape misalnya. Terus kemudian kita Ctrl P. Nampak nggak Ctrl P saya ini? Halo? Nampak kan? Terputus ya. Terpotong ya teman-teman. Padahal sudah landscape. Nanti kayak saya akan ajari gimana caranya untuk mengecilkannya. Oke. Supaya langsung bisa kita laporkan, kita print kan. Yang paling penting dari satu kerjaan itu kan di print, dikasih ke kepala sekolah gitu kan. Atau ke laporan gitu, ke TU gitu kan. Ini nilainya Bu gitu ya. Sebagai pertinggal ya, backup di kantor. Nah, gimana cara mengerjakan jumlah nilai? Sama teman-teman. Sama dengan SUM, buka kurung. Ini kita blok dari sini kemari. Sama seperti tadi aja teman-teman, jangan lupa tutup kurung. Enter. Setelah di enter, Amel, Anissa, Dia, Dela, otomatis langsung muncul nilai. Lihat, langsung otomatis muncul nilainya. Bahkan sampai ke bawah pun muncul nilainya teman-teman. Orang-orang yang belum kita isi namanya. Jadi kalau kamu nanti isi di sini namanya, otomatis nanti akan muncul di sini nilainya juga. Gitu. Bisa dimengerti? Berarti bekerjanya kita di sini akan jauh lebih cepat, lebih simpel, tidak membuat kita capek. Kita mau ngitung nilai tertinggi dari teman-teman. Dari Alsa, Amel, kita pengen tahu dia nilai paling tingginya ada di mana. Gunakan fungsi MAX. Siapa kemarin yang bahas MAX? Fungsi max. Kelompok siapa ya yang bahas max kemarin? Kelompok 7, Pak. Ya, tentang apa itu teman-teman kelompok 7?
Ica ya? Bukan, Pak. Siapa ya? Kelompoknya Audi. Iya, tolong dong teman-teman. Saya, Pak, yang bahas Max, Pak. Ya udah kau jawab lah, lama kali kau datang. Cobalah sikit. Apa fungsi Max? Halo. Jangan, Max. Ya apa fungsinya lo? Fungsinya. Fungsinya mencari nilai tertinggi. Ah, udah lambat kali kakak ini. Dari tadi. Oke, makasih ya kak. Mana muka-muka? Ya, Kok nggak Pak. nampak? Tutup kurung. Enter. Langsung terlihat teman-teman. Yang paling tinggi nilainya itu ada di. Kalau pengen dicari nilai paling tinggi dari semuanya bisa dicari. Tapi kita pengen tahu nilai paling tinggi per masing-masing orang itu di mana kekuatannya. Ini dia kuat di bahasa Inggris, Alsa. Ini kuat di fisika, Amel. Ini nilai 93 ada di mana? Di sini. Anissa kuat di B Indo. Ini 95. Ini dia rajin beragama ini. Rajin sholat mungkin. Kemudian ini 92. Pintar di kimia. Inilah yang membuat nanti sampo perontok rambut. Dela ini ya. Karena kimia. Oke. Next. Nilai terendah. Siapa yang bahas tentang nilai terendah kemarin? Min. Ya, Pak. Masih Nadia juga ya? Nadia dan kawan-kawan? Saya, Pak, udah kelompok 8. Ica. Ya, Pak. Apa fungsi Min? Mencari nilai terendah, Pak. Oke, sebenarnya pertanyaannya lucu ya kan? Udah di situ soalnya, di situ jawabannya, ditanya lagi ya kan? Pak Supriyadi ini ada-ada aja. Sebenarnya supaya taunya, kalian masih di situ apa enggak gitu loh. Nanti kalian nggak di situ lagi, udah kalian kabur, kalian bikin gambar bayangan seakan-akan bergerak. Padahal itu bukan kamu lagi. Namanya kecanggihan teknologi sekarang kan semua bisa diakali, ya. Kalau dalam bahasa dulu, guru baru tahu A, murid udah tahu Z. Itulah hebatnya murid. Mohon maaf ya teman-teman. Saya enter sekarang. Nah, terlihat dengan jelas. Nilai terendah si Alsa itu ada di pelajaran biologi, 75. Amel ada di pelajaran Being. Kemudian Anissa juga demikian di kimia. 80 ini ada di biologi dia. Kemudian si Dela ada di agama. Mungkin karena bolos, suka rajin nggak sholat ini mungkin. Suka main handphone, kemana-mana bawa handphone. Mau BAB juga bawa handphone, ya, sambil jongkok-jongkok ini. Makanya dia dapat karma ini. Oke, nah sekarang nilai rata-rata. Siapa kelompok rata-rata? Ica juga ya? Kelompok rata-rata siapa? Halo teman-teman, siapa kelompok rata-rata? Ya udah kalau nggak mau ya udah kita kerja aja dah. Kita borong aja biar cepat, waktu udah mau habis. Ini kita blok. Jangan lupa ya. Jangan lupa teman-teman selalu ingat ya fungsinya sama dengan dulu, baru rumusnya, baru buka kurung, baru di blok satu aja di blok ya, satu baris aja di blok, baru tutup kurung, baru enter. Nah, otomatis teman-teman, otomatis di situ muncul nilai rata-ratanya 88,875. Pak Supriyadi, kenapa yang di bawah ini kok nggak ada, Pak? Ini nggak ada kenapa? Karena nilainya belum ada di sini. Coba nanti kamu isi, ini otomatis terisi sendiri. Lihat ya teman-teman keajaibannya. Kuisi. Ah, udah berisi dia kan? Tengok ya, kuisi ke samping 87. 89. Nah, berisi dia kan teman-teman? Otomatis ya kan? Menyesuaikan diri dia kan? Kayak ibarat Ya, berjoget, awak joget pop, dia joget pop. Awak joget salsa, dia joget salsa gitu. Langsung teman-teman terisi otomatis. Jadi nggak perlu capek-capek. Oke ya? Itu ecek-eceknya ya. Sekarang untuk mencari ranking. Kayak mana cara mencari ranking? Nama ke-6 kita sebut namanya Mr. X. Karena nggak ada namanya. Karena baru kita buat ya kan? Oke, mencari ranking. Siapa yang kemarin bahas ranking? Kelompok 11, Pak. Kelompok 11. Si Anissa Rana. Ibu wali kelas. Silakan Ibu. Saya, Pak. Silakan Ibu. Ibu Anissa Rana ya? Dan kawan-kawan. Si Anggi, Pak. Oh, Anggi. Silakan Anggi. Mana dia? Menentukan nilai tertentu, Pak. Enggak, kita mau mencari ranking. Iya, Pak.
Oke lah, ya udah, biar cepat waktu kita tinggal 3 menit. Saya aja lah kalau itu. Rank. Nah, teman-teman, jangan lupa digunakan fungsi rank. Lihat, teman-teman. Baru jangan lupa buka kurung. Jangan lupa ya, sama dengan nama rumusnya dulu, baru buka kurung. Nah, sekarang di situ ada keterangan, coba kamu lihat teman-teman, number. Number itu artinya adalah mana yang ingin kamu pilih kategori untuk kamu ranking. Kita biasanya meranking berdasarkan jumlah nilai, nilai tertinggi, nilai terendah, atau rata-rata. Jumlah nilai, Pak. Cakep, Prilly, benar. Berdasarkan jumlah nilai, maka kita blok lah di sini jumlah nilai ini. Nilainya si Alsa. Kita klik seperti ini. Setelah rank, ini saya tarik dulu ke kanan ya. Setelah rank, buka kurung, baru jumlah nilai. Nah, di sini ada tanda titik koma, ikuti titik koma. Di sini ada kata ref. Ref ini apa? Referensi yang mau dibandingkan. Nilai dari siapa kemana aja. Bloklah dia. Saya mau membandingkan sampai ke anak murid yang ke-16. Walaupun nilai mereka itu sebenarnya 0, tapi nggak apa-apa. Saya mau bandingkan terhadap mereka semua. Saya blok, baru titik koma lagi. Di situ ada kata-kata 0, descending. Descending itu artinya kalau nilainya tinggi, dia nanti akan di ranking, nilai paling tinggi ranking 1, nilai tinggi berikutnya ranking 2, nilai tinggi berikutnya ranking 3. Kalau ascending, 1 adalah nilai paling rendah, dia jadi ranking 1. Nilai paling rendah kedua, itu jadi ranking 2. Mana yang kita pakai? Ascending atau descending? Descending, Pak. Yes, descending ya. Berarti kita pakai keterangan 0. Kita pakai keterangan 0. Baru kita tutup kurung, baru kita enter. Alhamdulillah sudah muncul nilai rankingnya. Ranking 1 adalah dia. Kita beri tepuk tangan untuk dia. Ranking 2 adalah Alsa. Selamat Alsa. Ranking 3 adalah Mr. X. Padahal Mr. X baru datang, langsung ranking 3. Ranking 4 adalah Dela, ranking 5 adalah Anissa, ranking 6 adalah Amelie. Pak Supriyadi, gimana nanti caranya kalau untuk menjadikan ranking kalau ada berganda? Itu bahasan kita ke berikutnya. Saya rasa inilah pertemuan kita. Selamat bekerja dalam mengerjakan pekerjaan mandiri. Jangan lupa dikirimkan kepada Ica dan Tantri. Waktu kita sudah habis. Sebelum kita terputus, saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan nanti komen di video ini. Atau silakan tanya di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti caranya bisa dilihat di rekamannya yang saya upload. Rumusnya dan penjelasannya. Makasih. Saya stop share dan tutup meeting. Oke.